Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurwafa, NPM 24303141, kelas RMIK EL 3224. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang bernama Satria Health Store untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyusunan proposal rencana bisnis yang diampu oleh Ibu Rosita SEMM. Proposal bisnis Satria Health Store. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan proposal bisnis Satria Health Store. Di antaranya, karena perkembangan sektor kesehatan di Indonesia yang semakin pesat, didukung oleh program BPJS Kesehatan melalui JKN, telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta kebutuhan terhadap alat kesehatan untuk penggunaan pribadi maupun fasilitas kesehatan. Masyarakat kini mulai melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri menggunakan alat seperti tensimeter digital, termometer, nebulizer, kursi roda, dan alat cek gula darah. Namun, ketersediaan toko alat kesehatan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau masih terbatas di beberapa wilayah. Oleh karena itu, Satria Health Store hadir sebagai peluang usaha sekaligus solusi bagi masyarakat dengan menyediakan alat kesehatan yang berkualitas, berizin resmi, sesuai standar, serta didukung pelayanan inovatif, informatif, edukatif, guna memantau meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam proposal usaha Satria Health Store adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peluang usaha penjualan alat kesehatan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyediakan alat kesehatan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana strategi pelayanan yang dapat diberikan oleh Satria Health Store agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal? Tujuan pendirian Satria Health Store adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan alat kesehatan yang lengkap, aman, dan berkualitas sesuai standar yang berlaku. 2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh alat kesehatan untuk kebutuhan pribadi maupun fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Memberikan pelayanan yang informatif dan edukatif mengenai penggunaan alat kesehatan yang benar. 4. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Membangun usaha yang berkelanjutan serta membuka peluang kerja di bidang kesehatan. Pendirian Satria Health Store diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya yaitu bagi masyarakat. Toko ini dapat mempermudah akses dalam memperoleh alat kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau, sehingga dapat menunjang pemantauan serta perawatan kesehatan secara mandiri. Bagi dunia usaha, pendirian toko ini menjadi peluang bisnis yang prospektif di bidang kesehatan, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian, bagi pemerintah, keberadaan toko alat kesehatan ini dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta membantu memperluas akses terhadap sarana kesehatan yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Slide selanjutnya adalah mengenai profil usaha. Satria Health Store merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas. Toko ini menyediakan berbagai alat kesehatan yang berkualitas, aman digunakan, dan memiliki izin edar sesuai standar yang berlaku. Satria Health Store hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh alat kesehatan yang lengkap dengan harga terjangkau, disertai pelayanan yang informatif mengenai fungsi serta cara penggunaan alat kesehatan yang benar. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan tingginya kebutuhan alat kesehatan, Satria Health Store memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai toko alat kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Slide selanjutnya menampilkan nama usaha, yaitu Satria Health Store, jenis usaha, perdagangan, atau penjualan alat kesehatan, kemudian logo dengan elemen hati, figur manusia di dalamnya, dan kedua tangan yang menopang secara keseluruhan melambangkan kepedulian
kasih sayang, dan dukungan. Lokasi dari usaha Satria Health Store berada di Jalan Raya Banjaran nomor 1, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun visi misi dari perusahaan adalah visi menjadi tokoh alat kesehatan yang terpercaya, lengkap, dan terjangkau dalam menyediakan kebutuhan alat kesehatan bagi masyarakat. Visi tersebut didukung dengan misi menyediakan berbagai alat kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar, kemudian memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan profesional kepada konsumen, menyediakan alat kesehatan dengan harga yang kompetitif dan terjangkau, dan yang terakhir, membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemantauan kesehatan secara mandiri. Beberapa produk Satria Health diantaranya adalah alat pemeriksaan kesehatan, alat terapi dan perawatan, alat bantu kesehatan, dan yang terakhir adalah bahan medis habis pakai. Value Proposition atau nilai keunggulan usaha. Ada beberapa nilai utama yang ditawarkan oleh Satria Health Store kepada konsumen sehingga usaha ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya. Misalnya, produk lengkap dan berkualitas, harga terjangkau, produk berizin resmi, dan juga pelayanan informatif. Berdasarkan analisis pasar, diketahui bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan menyebabkan kebutuhan alat kesehatan semakin tinggi, baik untuk fasilitas pelayanan kesehatan maupun penggunaan pribadi di rumah. Produk seperti tensimeter digital, termometer, alat cek gula darah, nebulizer, dan oximeter kini menjadi kebutuhan umum masyarakat. Dukungan program pemerintah di bidang kesehatan serta perkembangan teknologi kesehatan juga turut meningkatkan permintaan alat kesehatan. Kondisi ini memberikan peluang usaha yang besar bagi Satria Health Store untuk berkembang dengan menyediakan produk yang lengkap, berkualitas, dan harga terjangkau sehingga mampu menarik konsumen dari berbagai kalangan masyarakat. Terdapat beberapa segmentasi pasar, di antaranya yaitu yang pertama, segmentasi geografis, menjangkau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha serta wilayah sekitarnya. 2. Segmentasi demografis, menargetkan masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan keluarga yang membutuhkan alat kesehatan untuk pemantauan kesehatan. 3. Segmentasi psikografis, ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Dan yang keempat adalah segmentasi behavioral. Manfaat yang dicari dari konsumen yaitu membeli alat kesehatan untuk memantau kesehatan, membantu perawatan, atau sebagai alat bantu pasien. Tingkat pengguna rutin meliputi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, sedangkan pengguna sesekali adalah masyarakat umum untuk kebutuhan rumah tangga. Kesadaran kesehatan, masyarakat yang peduli kesehatan cenderung membeli alat pemantau kesehatan seperti tensimeter dan alat cek gula darah. Kemudian, loyalitas konsumen yang puas terhadap kualitas produk dan layanan berpotensi menjadi pelanggan tetap dan melakukan pembelian ulang. Target utama pasar Satria Health Store adalah masyarakat umum yang membutuhkan alat kesehatan untuk penggunaan pribadi di rumah, terutama keluarga dengan lansia atau penderita penyakit tertentu yang memerlukan pemantauan kesehatan rutin. Selain itu, target pasar juga mencakup tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, klinik, dan puskesmas yang membutuhkan perlengkapan medis untuk menunjang pelayanan kesehatan. Pemilihan target pasar ini didasarkan pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, tingginya kebutuhan alat kesehatan, luasnya pasar yang berkelanjutan, serta adanya peluang kerja sama dengan tenaga kesehatan. Satria Health Store memposisikan diri sebagai toko alat kesehatan yang terpercaya, lengkap, dan terjangkau bagi masyarakat. Toko ini tidak hanya menyediakan alat kesehatan berkualitas dan berizin resmi, tetapi juga memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan edukatif mengenai penggunaan produk secara tepat dan aman.
Keunggulan Satria Health Store terletak pada kelengkapan produk, harga kompetitif, serta pendekatan pelayanan yang komunikatif untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan tagline, menghadirkan presisi menjamin kualitas kesehatan. Satria Health Store diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan. Analisis SWOT untuk Satria Health Store. Yang pertama, strength atau kekuatan. Tersedia alat kesehatan secara lengkap, harga terjangkau. Kemudian, yang kedua, kelemahan atau weakness, yaitu membutuhkan modal awal yang besar untuk melengkapi produk dan persaingan dengan tuk alkes yang sudah lama berdiri. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Tingginya permintaan alkes rumah tangga berpotensi besar untuk memasarkan barang. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Produk serupa yang dijual di marketplace dengan harga lebih murah, persaingan dengan toko alat kesehatan lain. Strategi SWOT. Yang pertama, strategi SO. Memanfaatkan kelengkapan produk dan pemasaran digital untuk menarik lebih banyak konsumen. 2. Strategi WO. Meningkatkan promosi melalui media sosial untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. 3. Strategi ST. Menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Dan yang keempat, strategi WT. Menjalin kerjasama dengan distributor terpercaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk. Selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran, yaitu kita memakai strategi pemasaran konvensional, yaitu penyebaran brosur promosi kepada masyarakat sekitar, klinik, puskesmas, dan apotek. Kemudian yang keduanya, pemasangan spanduk di depan toko untuk meningkatkan visibilitas usaha. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan klinik. Strategi pemasaran digital. 1. Memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk promosi produk alat kesehatan. Kedua, membagikan konten edukasi kesehatan dalam bentuk foto, video singkat, dan infografis. Ketiga, memberikan tips penggunaan alat kesehatan dan informasi kesehatan di rumah. Keempat, memanfaatkan fitur TikTok Story, Reels, dan Highlight untuk meningkatkan interaksi konsumen. 5. Mengunggah promo, diskon, dan informasi produk terbaru secara rutin. 6. Melayani pemesanan melalui TikTok Shop dan kontak WhatsApp. Untuk proses produksinya sendiri, yaitu yang pertama, melakukan pengadaan alat kesehatan dari distributor atau supplier resmi terpercaya. Kedua, melakukan pengecekan kualitas dan kelengkapan produk yang diterima. Ketiga, menata produk pada rak display agar mudah dilihat konsumen. Keempat, melayani penjualan langsung di toko dan pemesanan online. Kelima, pemesanan online dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Keenam, pesanan diproses, dikemas dengan baik, lalu dikirim melalui jasa pengiriman. Ketujuh, bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan memuaskan pelanggan. Adapun alat dan kebutuhan yang dibutuhkan diantaranya adalah rak display dan etalase kaca untuk penataan produk, kemudian meja pelayanan dan kursi untuk operasional toko, kemudian komputer atau laptop untuk pencatatan transaksi, mesin kasir dan alat tulis kantor untuk administrasi, dan yang terakhir produk alat kesehatan, diantaranya tensimeter, termometer, oximeter, alat cek gula darah, masker, sarung tangan medis, kursi roda, tongkat lansia, dan pelengkapan P3K. Alur pelayanan pelanggan Satria Health Store. Yang pertama, konsumen datang ke toko atau pesan via WhatsApp dan media sosial. Kemudian yang kedua, petugas memberikan informasi dan penjelasan produk. Ketiga, konsumen memilih produk yang dibutuhkan. Keempat, pembayaran tunai dan transfer. Kelima, produk diserahkan langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman. Untuk pembahasan terakhir, namun merupakan hal yang paling penting, yaitu mengenai modal dan biaya operasional. Modal awal diperkirakan sebagai berikut. Untuk sewa tempat usaha sekitar 10 juta rupiah,
Perlengkapan rak dan toko 9 juta rupiah. Stok awal alat kesehatan 20 juta rupiah. Promosi awal 1 juta rupiah. Total awal 40 juta rupiah. Kemudian biaya operasional per bulan, biaya tetap 3.800.000, biaya variabel 5.500.000, total operasional 9.300.000 per bulan. Estimasi keuntungan per bulan sama dengan 12 juta dikurangi 9.300.000, yaitu sekitar 2.700.000. Demikian presentasi proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eti atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun untuk menyempurnakan proposal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.